Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansa, NIM saya A241237072. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik tentang fluida dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita praktek tentang fluida dalam kehidupan sehari-hari, saya ingin menjelaskan apa itu fluida. Baiklah, fluida terbagi menjadi dua, fluida statis dan fluida dinamik. Fluida statis merujuk pada fluida yang diam atau tidak mengalir. Dalam keadaan ini, tekanan di dalam fluida sama di setiap titik dan tidak ada perubahan kecepatan aliran. Ini berarti fluida statis berada dalam keseimbangan dan gaya-gaya yang bekerja pada setiap elemen fluida di dalamnya saling menyeimbangkan. Air dalam botol yang ditinggalkan diam adalah contoh fluida statis. Deskripsi keadaan awal. Bayangkan kita memiliki sebuah botol yang diisi dengan air dan kemudian diletakkan di atas meja. Selama botol berada di tempat yang diam, air di dalamnya tidak akan mengalir. Dalam keadaan ini, air dalam botol berada dalam keadaan keseimbangan atau fluida statis. Tidak ada pergerakan yang terlihat. Dan air memiliki bentuk yang sesuai dengan bentuk botol. Meskipun tidak ada pergerakan, air dalam botol tetap mensekretkan tekanan ke semua arah di dalamnya. Tekanan ini disebabkan oleh berat air di atas, memastikan bahwa tekanan di setiap titik dalam fluida adalah sama. Gaya yang bekerja pada sebuah elemen air di dalam botol saling menyeimbangkan. Gaya gravitasi menarik air ke bawah dan tekanan fluida menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga tidak ada pergerakan bersih ke arah tertentu. Karena tidak ada perubahan tekanan atau gaya yang menyebabkan pergerakan neto, air tetap diam di dalam botol. Pemahaman tentang sifat fluida statis penting dalam desain struktur yang menampung cairan, seperti tangki menyimpan bejana tekan atau perpipaan yang diam. Fluida dinamik. Fluida dinamik merujuk pada fluida yang mengalir dan mengalami perubahan kecepatan aliran. Studi fluida dinamik melibatkan pemahaman tentang sifat aliran fluida, distribusi tekanan, dan konsep-konsep seperti hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Contoh fluida dinamik seperti aliran air di sungai, aliran udara di sekitar sayap pesawat, dan aliran bahan bakar di dalam pipa bahan bakar adalah contoh fluida dinamik. Di sini saya akan menjelaskan aliran air di sungai. Saat kita memperhatikan sungai yang mengalir, kita melihat bahwa air terus bergerak dari satu ke tempat yang lain. Ini menunjukkan bahwa air di dalam sungai adalah fluida dinamik. Air dalam sungai mengalami perubahan kecepatan aliran di bagian-bagian tertentu. Mungkin ada perubahan dalam lebar sungai atau kondisi permukaan dasar sungai yang menyebabkan perubahan kecepatan. Seiring dengan perubahan kecepatan, tekanan air dalam sungai juga dapat bervariasi. Tekanan bisa lebih tinggi di bagian yang lebih dalam atau di daerah yang lebih sempit, dan lebih rendah di bagian yang lebih luas. Aliran udara di sekitar sayap pesawat adalah fluida dinamik. Ketika pesawat bergerak maju,
melalui udara. Udara di sekitar sayap mengalami perubahan kecepatan. Kecepatan udara di sayap cenderung lebih tinggi daripada di bawahnya. Hukum Bernoulli berlaku di mana kecepatan aliran udara yang lebih tinggi di atas sayap menyebabkan tekanan udara di atas sayap menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di bawah sayap. Perbedaan tekanan antara atas dan bawah sayap menciptakan daya angkat yang menopang berat pesawat. Aliran bahan bakar di dalam pompa adalah fluida dinamik. Bahan bakar yang dipompa melalui pipa bahan bakar mengalami aliran dinamik. Kecepatan aliran ini tergantung pada tekanan yang diberikan oleh sistem pompa bahan bakar. Hukum Bernoulli juga berlaku di dalam pipa bahan bakar, di mana perubahan kecepatan aliran bahan bakar dapat menyebabkan perubahan tekanan. Misal, area sempit dalam pipa bisa meningkatkan kecepatan dan menurunkan tekanan. Pipa bahan bakar dapat memiliki bercabang atau bertemuan yang dapat mempengaruhi aliran bahan bakar. Pemahaman dinamika fluida membantu merancang pipa dengan sedemikian rupa sehingga pemisahan aliran minimal. Pemahaman tentang aliran dinamik bahan bakar penting untuk keselamatan terutama dalam penerbangan. Sistem bahan bakar harus dirancang untuk menghindari turbulensi atau perubahan tekanan yang dapat mempengaruhi kelancaran pasokan bahan bakar ke mesin.